Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Trisna Wahyudi, SOSMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah kita dapat melakukan kuliah online seperti biasanya. Semoga di perkuliahan ini diberi ilmu yang manfaat dan barokah. Saya Muhammad Wafi In'am dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas tentang manajemen persediaan. Yang pertama akan disampaikan oleh saudari Aufin Ayunda Novelia tentang pentingnya persediaan. Yang kedua akan disampaikan oleh Mira Zuhratun Nasiha tentang manajemen persediaan. Yang ketiga akan disampaikan oleh Yunita Rahma Hidayati tentang modal persediaan. Kepada teman-teman dipersilahkan. Materi yang pertama, arti penting persediaan. Arti penting persediaan, manajemen operasi di seluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangatlah penting. Di sisi lain, sebuah perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi persediaan. Di sisi lain, produksi dapat berhenti dan pelanggan tidak merasa puas ketika suatu barang tidak tersedia. Tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan pelanggan. Anda tidak akan pernah mencapai strategi biaya rendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Semua organisasi memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian persediaan. Bank memiliki metode untuk mengendalikan persediaan uang tunai. Rumah sakit memiliki metode untuk mengendalikan persediaan darah dan obat-obatan. Lembaga pemerintah, sekolah, dan tentu saja sebenarnya setiap organisasi manufaktur dan produksi pada hakikatnya perlu memperhatikan perencanaan dan mengendalikan persediaan. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi persediaan. Yang pertama, untuk memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Yang kedua, untuk memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Yang keempat, untuk menghindari inflasi dan kenaikan harga. Yang selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Persediaan bahan mentah telah dibeli tetapi belum diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk memisahkan atau nyaring pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses ialah komponen-komponen atau bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga, persediaan MRO. MRO ialah persediaan yang disediakan untuk perlengkapan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi yang dibutuhkan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan dari beberapa peralatan. Yang keempat, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman. Materi yang kedua yaitu manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan sistem-sistem untuk mengelola persediaan. Bagaimana barang-barang persediaan dapat diklarifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Menurut Herjanto, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Dengan tersedianya persediaan, maka diharapkan perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu, dengan adanya persediaan yang cukup di gudang, juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi atau pelayanan kepada konsumen. Perusahaan dapat menghindari terjadinya kekurangan barang, keterlambatan jadwal pemenuhan produk yang dipesan konsumen. Pengendalian persediaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, supaya persediaan tidak mengalami kehabisan barang atau sebaliknya,
mengalami persediaan yang berlebihan. Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan sudah tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian persediaan yang dijalankan adalah untuk menjaga tingkat persediaan pada tingkat yang optimal sehingga diperoleh penghematan-penghematan untuk biaya persediaan tersebut. Tujuan pengendalian persediaan menurut As-Sauri yang pertama yaitu menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua yaitu menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. Yang ketiga yaitu menjaga agar pembelian kecil-kecil dapat dihindari, karena ini akan memperbesar biaya pemesanan. Selanjutnya yaitu biaya-biaya persediaan. Menurut Harjanto, unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan atau barang sejak dari penempatan pemesanan sampai tersedianya barang di gudang. Biaya pemesanan ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengadakan pemesanan barang, yang dapat mencakup biaya administrasi dan penempatan order, biaya pemilihan pemasok, biaya pengangkutan dan pembongkar muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diadakan persediaan barang. Yang termasuk biaya ini adalah biaya sewa gudang, biaya administrasi pergudangan, gaji pelaksanaan pergudangan, biaya listrik, biaya modal yang tertanam dalam persediaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya kekurangan persediaan ini pada dasarnya bukan biaya nyata atau real, melainkan berupa biaya kehilangan kesempatan. Dan untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai model-model persediaan. Secara garis besar terdapat 3 model persediaan. Yang pertama, model economic order quantity. Yang kedua, just in time. Yang ketiga, metode ABC system. Untuk yang pertama yaitu model economic order quantity. Secara garis besar, model economic order quantity ini mengelola persediaan melalui perhitungan yang tepat terhadap semua yang menyangkut biaya pemesanan dan biaya penyimpanan di gudang, di mana biaya pemesanan akan terkait dengan biaya pengadaan barang, pengiriman, penerimaan, dan penyelesaian. Sedangkan biaya penyimpanan termasuk dalam biaya sewa gudang, pemeliharaan, dan kerusakan bahan baku. Untuk metode yang kedua yaitu model just in time. Dalam metode just in time ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen, dan pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Karena sistem manajemen persediaan ini terkait dengan pencatatan stok persediaan atau sistem inventory perusahaan, maka ada baiknya sebuah usaha memiliki software atau alat yang secara khusus mampu melaporkan ketersediaan stok barang yang dimiliki di gudang, baik toko secara instan maupun real time. Dan untuk metode yang ketiga atau yang terakhir ini adalah metode ABC System. Metode ABC System adalah metode di mana perusahaan membagi persediaannya menjadi 3 kelompok, yaitu A, B, dan C. Kelompok A mencakup 20% persediaan, tetapi membutuhkan 80% total investasi. Kelompok A adalah persediaan yang paling bernilai bagi perusahaan. Sedangkan kelompok C adalah persediaan yang memerlukan investasi yang paling kecil atau yang paling kurang bernilai. Dan kelompok B adalah persediaan yang berada di antara A dan C. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya.
Semoga penjelasan tadi bisa menambah sedikit pengetahuan kita. Sebelumnya kita akhiri, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi wardudahu ilayya inda hajati ilayhi waladun sinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.